Halo guys, jadi sekarang kita akan menuju tempat pemenang lelang yang kemarin udah ada di Twitter, lelang jersey tanda tangan Puyol. Kalian mau tahu siapa yang menang dan gimana perjalanan gua ke sana? Ikutin terus, check it out. Oke, kita udah sampai sekarang di rumah yang pemenang lelang. Kira-kira udah tahu siapa yang menang? Mau lebih jelasnya, kita langsung aja masuk ke dalam. Ya. Oke semuanya, jadi ini adalah yang menang lelang di Twitter kemarin. Ada Bro Darius yang pengen pengen meramaikan ternyata lawannya kurang. kurang. Iya. Tapi sih langsung ngedown. Iya. Pas ikut langsung ini mau udah masuk. Padahal kita tuh pengen biar makin ramai gitu Iya, kan. biar seru ya. Biar seru gitu, Iya, biar makin seni banyak juga, gitu iya. kan. Pada nyerah gimana? Niatnya juga kan ya bagus juga kan Iya, buat untuk donasi. donasi. Itu keren loh. Itu idenya keren loh. Dan kayaknya ini Barca salah satu yang fans club pertama yang menginisiasi ada lelang. Ini nggak kepikiran bakalan bisa setinggi itu sih soalnya bednya. Iya. Dan itu jersey gua. Itu jadi dulu. Kemarin tuh yang tanda tangannya itu emang pas kemarin Puyol datang ke sini kan. Iya, makanya kesempatan dapet. Gue udah punya juga sih internet. Udah juga. Kan ketemu juga waktu itu. Oh iya. Iya. Ikhlas ini? Hah? Ikhlas. Kapan lagi ketemu Puyol? Ya baru sempet ada yang nanya tuh, ada sertifikatnya nggak? Nggak ada lah, orang cuman ketemu doang. Kalau ada sertifikat nggak akan dilelang semurah itu. Karena gue Makanya. pernah beli yang ada sertifikatnya. Iya, Itu itu mahal banget. sertifikatnya yang bikin mahal tuh. Iya. Sertifikat keasliannya itu. Baru sertifikatnya fotokopian juga, print juga. Oh iya. Dia di print tapi tanda tangannya asli. Tanda tangannya itu. Oke, jadi pengen tahu dulu nih, Ya. kan udah inilah udah lama tahu suka Barca ya kan, fans Barcelona, ada pernah ke Camp Nou juga. Awal muasalnya gimana sih? Kok bisa? Kalau awal suka Barcelona itu mungkin akhir 90-an ya. SMP lah, SMP, iya, SMP. Karena kalau SD itu kan kalau kita SD tuh gue belum nonton bola yang intens gitu. Intens ya. Karena kan pertama Piala Dunia itu 94. Piala Dunia Terus pertama. itu nonton juga cuma sedikit. Itu kan 94 masih kelas berapa? Kelas 5. Kelas 4 SD. Pokoknya belum Kelas lahir 3 ya. kelas 4 SD. Kesannya tua banget gitu. 94 gua nonton final doang kayaknya itu. Iya, maksudnya gue juga nggak punya memori yang kental bahwa 94 pakai 98 gitu. 98 96 gue juga nggak belum terlalu Euro ya? intens. Euro 96. 96 itu nggak terlalu intens, tapi zaman dulu kan kalau di abang-abang yang suka jualan mainan segala macam, ada stiker, Oh, poster. nama, terus ada poster. Nah itu kan poster itu udah pasti tim-tim besar. Iya. Kalau di Spanyol ya Barca, Madrid, Madrid. paling mentok-mentoknya Valencia gitu. Oh iya, Bang. Gitu udah gitu. Kalau di Inggris ada tim-tim mapannya Inggris lah gitu kan, di Italia ada tim-tim Italia gitu. Nah itu perkenalan awal lah sama sepak bola. Terus gue main bola, SD itu main bola, bahkan temen gue main bola itu sempat main di Liga 1 juga. Oh gitu. PSS Sleman. Oh. Dia main, dia kalau nggak salah bek kanan dia. Terus SMP makin intens. Nah 98 itu kan Piala Dunia pertama lah yang boleh ikutin. Bener-bener Itu ini dari ya. SMP itu 97, SMP gue 97 kan. Itu 97 98 tuh mulai ngikutin bola. Nah disitulah mulai intens gitu kan dengan sepak bola. Hafal nama-nama. Baca, gue langganan majalah sportif. Tapi memang barengan sih sama
waktu itu kan Liga Italia kan. Iya, Liga Italia 90-an Liga Italia. Di atas Lagi banget apa? kan, jadi memang ngikutin liganya Liga Italia, tapi ketika baca, gue baca semua dan ada bonding yang lebih sama Argentina, memang sukanya Argentina. Terus gue tahu kalau Maradona main di Barcelona, terus dari situ belajar lah ternyata yang salah satu pendiri orang Barcelona itu orang Swiss, ya kan? Si John Campbell. Ya, aku juga ada darah Swissnya juga kan, oh ini pas nih. Wih, Ada DNA. Tapi belum terlalu yang ngikutin banget gitu kan, ya sekedar tahu, sekedar apa namanya bursa transfer, hasil liga segala macam gitu ya. Ya kan, hadirnya Messi gitu, itu baru mulai makin intens lah 2004 2005 gitu kan, itu makin terus final 2006 ya kan makin Final 2006 itu sama kali sama Barcelona. ya. Nah kalau main PS tuh zaman tahun 2000-an lah ya, main PS masih PS1 kan. Kita main FIFA dulu, winning masih nggak terlalu ini masih jelek banget lah, masih patah-patah gitu kan, ya kan. Dulu FIFA gue pasti mainnya Barcelona. Barcelona ya? Iya. Kencang-kencang semua Ya depan. kan jam sayapnya, back sayapnya ya kan, itu Barcelona tuh. Saviola, Saviola, situ, iya. gitu kan, Viper segolannya. Terus ya udah bergulir sampai akhirnya di 2000 berapa tuh, 2010 ya, FCB 2010 yang final enggak, lawan MU. bukan yang FCB itu udah ngikutin, tapi Oh, iya. ada perjalanan ketika cuma pertanyaan lo kapan mulai suka Barca, ya itu dari 90-an akhir sebenarnya udah suka, tapi di saat yang bersamaan gue juga suka Lazio, Liga Italia. Lazio juga. Soalnya ada fans die hard fans yang dia cuma suka sama satu klub. Iya, itu kenapa ya? Ya iya, bebas sih, dia suka, tapi gue nggak masalahin mereka suka satu klub, tapi jangan masalahin kita juga, suka iya. klub lain, Kadang kan? gitu. Kita cukup istri yang satu kalau Kadang nggak setia gitu, nggak loyal. Iya. Masa bisa suka ini juga, suka itu juga. Ya selama nggak satu liga. Beda beda liga juga. Caranya gue suka Barca, suka Madrid juga, mungkin patut dipertanyakan. Aneh, kan? Ya. Jadi gue suka itu, terus 2005 tuh mulai suka Liverpool, Istanbul, final. Oh, Istanbul ya. Ngalahin Manchester United. Itu 2004-nya kan mereka juga lumayan epic tuh, final UEFA kan. Oh, lawan ini Alaves kalau salah. Alaves ya. Apa ya? Ya itulah bola dengan segala daya tariknya gitu kan. Kita bisa terikat karena nurun dari orang tua misalnya, atau gara-gara ikut-ikutan sama teman-teman di sekolah gitu kan, gara-gara juara pas kita nonton juara gitu, atau struggle-nya klub itu sepanjang sejarah gitu kan. Jadi udah banyak lah kan. Gue juga suka Barca, suka Lazio, suka Liverpool, alasannya beda-beda gitu kan. Mungkin Lazio sama Barca yang mirip karena ada ikatan Argentina. Argentinos. Makanya ini banget sama Lionel Messi. Yo, gitu. Dan anak gue lahir 2007. Messi belum terlalu ini kan. Terlalu, tapi udah gue kasih nama Lionel. Sama, anak gue juga Lionel. Oke, terus udah pernah ke Camp Nou nih? Ya. Karena sempat ketemu pemain-pemainnya juga kan? Ya. Karena masuk ke training center mereka ya. Ya. Sempat ngobrol itu? Ngobrol sebentar. Ngobrol sama Pique yang lumayan intens, lama, Pique dan Fabregas. Fabregas kebetulan ketemu di sini sebelumnya yang di acara. Oh, yang acara. itu kan. Terus dia sendirian doang ya? Ya, gue nge-beat juga tuh, dia masih di Arsenal waktu itu kan. Gue nge-beat juga ininya dia, sepatunya dia. Ada lelang gitu kan. Juga kan. Oh iya bener sepatu tanda tangan ini ya. Dia ingat kalau ini kan. Nah itu Fabregas ya, ngobrol, gue cerita lah ketemu, terus ada siapa Pique juga. Pique dia, jadi yang menarik dari Pique itu pada saat kita ketemu hidungnya dia luka di sini. Terus dibicarain sama pemain-pemain yang lain, ada siapa aja ya? Ada Fabregas kalau nggak salah, sama Valdes, sama Daniel
Shakira. Pakai luka. Pakai luka berantem sama Shakira katanya gitu kan. Cuma gue jangan percaya kata Vige. Ini gue kena jendela katanya gitu. Nah waktu diposting fotonya dia duluan yang posting, gue belum posting. Oh gitu. Itu zaman Twitter kan. Oh. Jadi dia posting duluan di Twitter. Thank you Darius, Barcelona fans from Indonesia for visiting us gitu kan. Itu diedit sama dia bersih dong ya. Oh iya. Jadi banget orang. Bagi orang enggak ya. Itu terus sama Messi juga. Cuma Messi kan bahasa Inggrisnya terbatas. Jadi ngobrol nggak terlalu banyak. Ya, kita cerita lah kalau ya kita fans dari dia youth terus Piala Dunia U20 juga gitu kan. Terus kita kasih nama anak kita Lionel juga gitu. Iya. Ya memang nggak terlalu ya, tapi he's a nice person dan senang banget bisa ketemu. Itu kan apa ya? Kacau ya. Wah, nggak kemarin lah rasanya. Lu mau ngapain nih? Harus ngapain? Kayak gue sekarang mungkin ketemu. Kalau ketemu Messi, Gak bisa ngobrol, lemes duluan. Udah lemes dulu. Berapa kali lah ketemu pemain di Bangkok juga ketemu Messi sama Mascherano. Waktu di Malaysia? Di Malaysia gue nggak datang. Oh, nggak datang. Nah, terus kita sempat ke Barcelona lagi acara programnya sponsor waktu itu Head and Shoulders bawa beberapa pemenangnya. Itu ketemu Mascherano, Rakitic kalau nggak salah, sama Alves. Nah, Alves itu seru juga tuh, orang gila tuh dia tuh. Iya sih, kelihatan dari ininya lawak banget tuh. Nah kan udah pernah ke Camp Nou. Kira-kira ada kepikiran bawain Barcelonanya ke Indonesia? Nah, ini nih apa namanya? kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur 2014 itu gue bawa tim futsal yang sini. Oh iya yang Ya, agak kecewa sih karena katanya fans Barcelona loyal buat tim futsalnya sepi gitu. iya. Ya untung ada Indo Barca, salah satu yang meramaikan waktu itu datang kan. Iya. Lumayan lah. Tapi Sama hari terakhir, Ferrao. ya, Sempat ngasih souvenir juga masalah sama Ferrao. hari terakhir pas lawan Indonesia ya, tapi di pertandingan sebelumnya nggak terlalu ramai. Nah jadi tiba-tiba hari itu sebenarnya kita harusnya conference call sponsor Barcelona sama kita sebagai promotornya conference call untuk bahas detail kontrak. Tapi pagi harusnya jam 10, jam 9 lebih lah gue terima email, sorry banget meeting nanti conference call nanti harus ditunda. Ditunda dulu. Kita akan kabarin secepatnya. Nah, beberapa hari kemudian dapat email lagi dengan penjelasan yang lengkap, sorry banget. Pokoknya intinya sorry, kita mutusin untuk tidak bisa datang ke. Tapi ini nggak ngasih alasan kenapa? Nggak ngasih alasan apa. Apa tepatnya pokoknya untuk satu hal yang nggak bisa dinilai ya. Gitu kan. Nah, tapi untung karena kalau sampai kita sign kontrak itu kita harus bayar DP dong. Dan bulan Maret PSSI di-ban sama FIFA. Vince Barcelona nggak bisa datang karena dia hanya bisa datang ke negara anggota FIFA ya. gitu. Kalau enggak boncos bos. Angus ya. Gue sedih tapi ya awalnya kecewa banget gitu kan. Dapat email itu perjuangannya panjang pak. Gue ke Hong Kong meeting ke head office mereka di sana. Gue berapa kali ngopi datang ke Barcelona juga, ngopi ke sponsor juga. Ini proses yang panjang nggak mudah untuk bangun interaksi itu, dan Barcelona kan lumayan standarnya lumayan tinggi ya buat klub Eropa gitu kan, dan cukup mahal juga. Tapi proses sampai datangin tim futsal untuk buktiin bahwa lo percaya sama kita akan kasih best service buat lo gitu kan, dan mereka happy banget. Cuma ya pada akhirnya gagal ya kecewa banget, tim gue down semuanya toh. Itu kayak karena last big project kita dan ya tapi begitu ternyata di bulan belakangnya Maret FIFA nge-ban, wah ini ternyata nih rencana Tuhan. Nah gue nggak tahu tuh, mungkin canggih juga sih Barcelona ya, mungkin mereka udah dapat info Bisa duluan ya. Mungkin ya, mungkin dari FIFA-nya kan ngabarin, kasih travel warning gitu kan. Nih jangan sini. Negara ini gak akan bisa gitu. Tapi benar gak sih kalau misalnya gosip
Kalau misalnya ada Messi sama nggak ada Messi itu beda harga? Enggak, Oh enggak, enggak, enggak. sama aja. Beberapa promotor mencoba, Hmm. kita juga mencoba. Kita mencoba untuk masukin klausul Harus ada Messi-nya. harus ya? ada Messi. Kalau nggak ada Messi, ada penalti gitu kan, Hmm. mereka nggak mau. Barca is Barca, value dari Barsanya. Lo nggak bisa nge-trade satu pemain ada atau enggak. Harus ada ini, harus ada Ya. itu. Makanya susahnya mereka juga pada akhirnya Barcelona juga bagus gitu. Mereka punya kesadaran bahwa kita juga pengen kasih yang terbaik. Nah untuk cari waktu yang terbaik itu susah banget. Iya. Itu bukan pas ke Malaysia. Malaysia itu 2014 ya. Gue lupa. 2014 ya. 2014 itu kita ditawarin, tapi nggak ada promotor yang siap. Karena itu hari pertama Lebaran atau hari kedua. Oh iya benar. Sorry, bukan Malaysia. Ah, Dia akhirnya datang ke, gue lupa tuh dia ke Jepang kalau nggak salah ya. Nggak jadi 2015 itu. oh iya benar, itu yang ke Malaysia itu emang hari kedua Lebaran kalau Iya, nggak salah. iya. Itu jadi Atau hari pertama Lebaran malah. Jadi dia pertama mereka menawarkan gitu, mau nggak gitu, karena ini full team Hmm. cup gitu. Nah susahnya kan gitu, Jadi ada agenda gitu ya, apa? agenda Piala Amerika, which is yang pemain-pemain Pemain Latinnya Latinnya, bisa, gitu kan. karena dia kebagi dua kan, Jadi kalau dia ada Copa America di Januari, nggak bisa. dia minta libur di sini, dia nggak mau ikut pramusimnya, minta agak panjangan gitu. Nah begitu Amerika Latin nggak ada apa-apa, Di ada Juninya Piala Eropa Euro. gitu, kan. Jadi susahnya gitu itu yang bikin tarik ulur dan secara partnership dia bisa dibilang Jepang punya kemitraan yang lebih kuat daripada Iya, di sini. karena dia sponsorship dan ininya dari sana. Cuma udah beda. Ini kan datangin Barcelona pada saat golden eranya Golden mereka. era sama sekarang. Sama sekarang di saat transisi ancur-ancuran itu beda lah, beda gitu kan secara Value juga mungkin beda ya. gue diajarin sama orang Barcelona sendiri, dia bilang gini, oke, lu datang ke sini sebagai fans atau sebagai partner kita untuk berbisnis. Gue bilang sebagai partner. Oke, gue harus kasih tahu lu dari awal semua value kita ada di sana, di klubnya, di Camp Nou. Oke. Kita di sini kita talking about bisnis. Jadi kalau kita datangin Barcelona ke Indonesia, ya kita ngomonginnya bisnis, harus logis gitu, hitung-hitungannya masuk atau enggak. Kalau nggak masuk ya jangan dipaksain gitu. Karena mahal bos, 2 juta, ya kan? Ya sama lah kayak klub besar gitu. Dengan segala macam perintilan Iya. yang lain. Belum hotel. Tiket pertandingannya nggak bisa murah gitu. Nah kalau bukan tim terbaik kan, Iya, sayang juga. iya, orang pasti Malah misalnya nggak ada Messi, udah pasti berkurang. 50% mungkin. Gitu. Atau gara-gara mungkin nggak ada Messi nggak apa-apa, tapi tiketnya mereka berharap lebih murah. Lebih murah. Gitu kan. Itu juga. Sementara dari pihak sana kan nggak mau tahu kan. Iya. Dan mereka sebenarnya pengen kasih yang terbaik. Iya. Pengen kasih yang terbaik. Itu bagusnya sih. Mereka pengen kasih apa ya? Experience yang tidak terlupakan. Lo nonton Barcelona main di stadion dengan full tim lengkap. Soalnya gue pernah baca ini waktu kasus Juventus apa ya kalau masalahnya di Korea yang Cristiano Ronaldo itu nggak main dan akhirnya pihak promotor tuh harus ngasih kompensasi ke para penontonnya karena nggak Cristiano Ronaldo ternyata ada tapi nggak dimainin. Akhirnya dari pihak promotor ya makanya karena pengen nonton Cristiano Ronaldo pada kecewa. Gitu lah. Sayang. Oke. Mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan ya. ada golden era lagi. Kelahiran Messi mungkin ya. Itu berat. Itu ya benar. Kalau mikirin Messi udah tinggal beberapa tahun lagi. Apalagi sekarang COVID gitu kan. Iya. Enggak sih. Itu 2015 itu kesempatan Udah terbaiknya. terbaiknya. Iya. Lagi Belum rezekinya kita lah. Mungkin harus nabung buat ke camp. buat weekendnya Nggak bisa. Bisa. kayak pergi haji ke camp. Udah bener? Ajak. Nabung. Kalau ini bikin tour kepikiran nggak? Bikin tour itu Misalnya bukan bidang gue satu. Yang kedua
gue lebih suka enjoy kalau traveling ya ya kalau mau bareng-bareng ayo, tapi bukan yang gue Terusin. nge-range gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya mau ada yang bareng dong bro, kalau mau ke sana ya ayo aja gitu. Tapi bukan terus kita seminggu 10 hari bareng-bareng sama-sama terus gitu. Maksudnya mungkin gue pengen ke destinasi yang ini, lu pengen ke sana ya udah gitu. Nah, tapi kalau memang mau di dalam satu grup gitu ya ayo, tapi bareng-bareng gitu. Bareng aja, seru-seruan aja bareng-bareng ya kan. Jangan nanti kita dibebanin buat ngurusin segala gitu kan. macam. Lu bayar gue berapa? Tapi sebenarnya nggak mahal, cari tiket jauh-jauh hari. Kayak kemarin gue bisa dapet nah ini juga jadi kunci sebenarnya. Kalau lo pengen nontonnya El Clasico, lo harus siap dengan ya lo harus bayar mahal. Karena tiketnya Mahal banget. Dan lo carinya black market. Oh gitu. Itu black market. Gue diomelin sama orang Barcelona. Kenapa? Ya, gue pertama kali nonton kan memang sendiri. Nah. 2010 tuh yang El Clasico 5-0. Yang Pique begini ya. Yang masih ada David Villa kan. Itu gue beli sendiri. Harga tiket aslinya 93 euro. Duduknya di paling atas tuh ya? Yeah. Yang tribun atas. Tribun atas paling pojok lagi. Kelihatan deh. Kayak semut. Itu gue bayar 1.000 euro. Serius ya? Iya, satu tiket. Gue berdua sama Dona. Tadi di 93 atau 930 euro? 93 euro. Jadi 1000 euro. Jadi 1.000 euro. Karena udah habis. Kalau tiket kalau big match partai-partai besar Liga Champions gitu itu rata-rata habis sold out. Mereka membernya banyak, sosi semua di sana. Sosi ya, udah pasti dapet tiket kan? Iya. Udah Dia dijatah. ngantri udah pasti dapat. Gitu. Nah, otomatis ya mau nggak mau kita bayar mahal. Pertama, terus gue nonton kalau nggak salah yang kedua juga beli baru abis itu gratis diundang kan itu semua gitu. Terus nonton ketiga gue ngajak teman gue 3 tiket 3.000 euro hilang tiketnya nggak nyampe. Serius? Itu pas yang kalah dia satu. Yang pas kalah 2-1? Kalah 2-1 sama ada bikin. Oh iya, yang gini. Ngalah. Kalah lagi bang. Hanya banget. Aja banget. Boncos. Kacau ya berarti. Chelsea. Nggak di sini nggak di sana ya berarti. Seri lawan Tiketnya Chelsea itu nonton di VIP box. Yang 2-2. Oh 2-2. Yang lolos. Yang nggak lolos. Yang Yang Torres terakhir ya. Terus Messi penalti nggak masuk. Itu juga nangis juga tuh. Gitu. Seru ya. Seru. Harus lah sekali. Sekali aja, nggak usah sekali. Kalau udah pernah pasti lagi. Iya. Pengen lagi. Ya semoga lah. Jadi motivasi. Sip. Oke, terus tentang Indobarka nih kan kita udah jadi P-nya. Yeah. Sebenarnya reaktif sih, udah pernah jadi P-nya, terus sempat nggak aktif, terus kita aktifin lagi. Dan kita ini jadi P-nya pertama di Asia Tenggara. Kenapa sih? Keren. Gue salah satu yang ngucapin selamat kalau nggak salah waktu itu begitu diumumin pertama kali di Twitter kan. Dan menurut gue itu perjuangan panjang yang nggak mudah dan cukup alot persaingannya karena ada FCBI juga. Dan waktu itu sempat jadi seolah-olah gue memusuhi Indo Barca. Gue habis pikir sekalian klarifikasi. Karena kita fine aja ya. Kitanya mungkin main aja, tapi kan di bawah kan rame banget. Ya, gue nggak tahu. Karena waktu itu kan yang gue tahu ada yang ngontak untuk minta tolong karena tahu gue ada koneksi ke sana. Ya gue tolongin. Bukan karena dia siapa, tapi karena kita sesama fans Barcelona gitu kan. Bahkan kalau mundur lagi ke 2007 ketika gue bikin fans club Barcelona tapi sifatnya lebih ke futsal, Catalunya 1989. Itu ada lagi dulu yang pernah datangin, gue lupa namanya apa, tapi mereka sempat datang udah bikin websitenya gitu. Gue nggak tahu apakah itu Barca atau yang lain gitu, tapi dia pakai nama Barca gitu. Terus gue bilang, lo baca nggak aturan di websitenya? Kalau lo bukan official, lo nggak boleh pakai nama Barcelona, Blaugrana segala macam, lo nggak boleh pakai. Gitu.
makanya gue pakai Catalina 1989 gitu. Lu mau gabung sama gue ayo, kalau lu ngajak gue gabung ke sana ya lu jangan pakai nama itu, kita kan ngefans sama klubnya, kita hargai lah gitu kan aturannya gitu kan. Jadi itu pertama tuh ada apa namanya apa ya, bukan benturan sih sebenarnya, tapi ada beda pemikiran gitu kan. Dan kita aktifnya cuma di futsal aja gitu, nggak yang terus bikin merebut anggota membership, enggak gitu ya. Yang doyan futsal aja gitu. Ya. Nobar juga nobar pas udah final. Enggak, kayak tiap match bikin gitu kan, Citos nobar gitu. Jadi ketika akhirnya ada FCBI yang kontak gue, ya ayo gitu kan. Nah ternyata kan di sisi yang lain Indo Barca bareng sama Coach Justin kalau nggak salah ya gitu. Terus tiba-tiba kok seolah-olah jadi musuhan gitu kan. Gue bilang kenapa sih? Nah mungkin salah satu akhirnya ke-trigger banget tuh waktu Guardiola datang. Gue diundang sama promotornya, which is temen gue, ya kan. Terus orang RCTI-nya gue kenal, temen gue juga. Datang bro, sini gitu kan. Siap, ya gue datang dong sama Dona. Ketika ada di sana, terus yang nyamperin gue adalah anak-anak FCBI, bukan salah gue dong bos. Kenapa lu nggak nyamperin gue, ya kan? Gitu. Ternyata ada yang nitip bendera buat ditandatangan. Nah, banyak lah, sial, bendera, kaos segala macem. Ya gue bawa aja tanpa gue sadar bahwa itu apa gitu. Iya, begitu di depan dibuka buat foto kan tulisannya FCBI dan kalian, ini ada apa sih gue bilang? Iya. Gitu. Jadi, balik kenapa gitu. Iya, maksud gue ya mungkin karena kita nggak ada komunikasi, nggak kenal, terus lo ngeliat gue mungkin karena sebelumnya udah begitu, udah ada apa ya friksi lah gitu kan, terus jadi lo nggak nyamperin dan merasa lo bukan bagian dari gue bukan bagian dari Indo Barca misalnya gitu kan, ya gue no hard feeling gitu. Tapi ketika ada ekses yang terjadi karena lu nyuekin gue, ya bukan salah gue. Iya kan? Kalau lu datang lu nitip ke gue bawa juga. Nggak mandang dari mana. Nggak terus gue pisahin. Gue juga nggak tahu itu apa kan, dikasih gitu banyak banget barangnya gitu kan. Itu pun juga sama orang RCTI di screening. Oh ini jangan banyak iya, karena dia diomelin sama manajernya, sama kakaknya Ted. Gitu. Jadi ya your loss gue bisa bilang. Ya, tapi kan abis itu kalian naik. Lu ikut nggak yang di RCTI? Nggak. Abis itu kan anak-anak Indo Barca juga dikasih giliran naik gitu kan, foto juga gitu bareng-bareng gitu. Jadi buat gue ya itulah, kadang satu klub aja berantem. Iya. Apalagi aneh ya gitu. Padahal satu klub bisa sama suka yang sama. Ya itulah, kita tuh generasi yang beruntung sebenarnya. Kasihan nih generasi di bawah kita, belum tentu ya. nontonnya siapa? Sancho gitu. Nacho, Haaland. Iya, Haaland lumayan, tapi kan bukan yang spesial banget. Iya. Bukan yang dia bukan Ronaldo, dia bukan Messi. Makanya sampai ini kan, sampai fans masing-masing fansnya, fans Messi sama fans Ronaldo aja kayak Ya Madrid sepi sekarang ya Ronaldo. Iya. Dan ini andalannya Ramos sekarang. Tapi nggak ada icon. Tapi kita ini baru satu ujian nih, ada ujian berikutnya. Apa tuh? Kalau Messi pensiun. Iya itu dia. Berapa banyak fans Barcelona yang pindah klub nanti? Ya, atau udah nggak mau ngikutin lagi. Iya. Karena paling kalau dia umurnya kan seumuran sama gua. Berarti sekitar ya 3 tahun, 3-4 tahun. Kita harus masih yang di bawah sih masih ada fans yang Messi yang ini masih. Oh iya, yang baru ya. Yang baru yang udah nggak ada siapa-siapa. Tapi kan mereka nikmatin pendek banget. Kita tuh sepanjang karir Messi ya. Dari gue umur berapa tuh berarti? 2004 itu berarti gue umur 18 ya. Gue 14 lah. 2004. Oh iya. Enggak. 19. Jadi gue umur 19. Gue 17 berarti. Oh iya. Dia nggak mau banget, dia main jauh. Beda 2 tahun kita. Iya. Kacau. Dari 19 sampai sekarang 35. Ya kan?
hampir berapa tuh? 13 tahun. Iya. 16 tahun. 13 tahun. 16 tahun. Hampir 2 dekade kita nikmatin permainan Messi dan Ronaldo. Dan Ronaldo agak belakangan tapi munculnya belakangan tapi ini. Dan ininya jersinya suatu kehormatan buat gue, jersey gue ini mari gue pakai dulu, gue foto ya kan biar ada kenang-kenangannya. muat gak? Atau kita pakainya berdua gitu. Setengah-setengah. Jadi ini Ini lo beli di mana? ini adalah di apa kolektor gitu. Kolektor. Ah. Karena ini belum keluar di toko kan zaman ini. Iya, ini emang lumayan susah. Iya. Ini Yang tanda tangan Puyol. tanda-tangan Puyol. Ikhlas nih. Ini saya siapa? Ini L. Sering dipakai nih gini. Sering dipakai. Bangga banget nih kalau pakai ini masih gue yakin. Iyalah, walaupun Lo punya jersey berapa? coret-coretan. Ada berapa? 9-an. 9. Berkurang 1 nih koleksi ini. Ya, Mudah-mudahan ada tanda tangan. nanti makin banyak. Wangi banget nih. Nah, Di laundry dulu. gue thanksin soalnya kalau apok ya kan. Iya. Ini mau kayaknya mau dipakai sih. Ini sesuai janji gue. Oh iya, benar. Gue tuh udah berapa kali pengen bikin giveaway, ya kan? Dari lama lah, udah beberapa tahun yang lalu pengen bikin giveaway. Cuma gue selalu apa ya? Gue punya kelemahan gitu untuk ngecek satu-satu atau bikin sistem siapa yang menang gitu kan. Jadi kadang gue nge-tweet udah gue tinggal gitu kan. Atau rame. Gitu. Jadi kemarin akhirnya gue niatin kan, gue bikin jersey dengan tanda tangan Messi, gue giveaway. Oh iya. Klasiko. Gak ada yang bener nebak skornya. Oh, yang kalian sebut, kan kita kalah. Kan itu syaratnya Barcelona menang, Messi Messi golin. Dan gak ada yang bener nebak skornya. Sore juga enggak ada. Jadi syaratnya berat ya? Syaratnya berat. Iyalah, dapetin susah. Tapi jersey ini nanti Duit batu omongannya. Ya iyalah harus Barca menang, masa kalah gua udah hilang jersey, Barca kalah. Ketawa ya bacanya. ya kita bikin Ada yang nanya gitu. bikin apa namanya syaratnya lebih mendalam. Oh jadi ini bakalan mau di bikin. ini Ya lagi. gue udah Lepas. janji kan. Giveaway lagi. Bang, terakhir pesan-pesan nih buat Teman-teman, Cules buat les Barca mania. juga Gue soalnya juga jadi Barca teman-teman mania. Indo Barca. Ini karena lu apa presiden atau apa? Gua admin doang. Admin. Presiden lu siapa sekarang? Masih ya? Masih. Salam ya. Siap. Gue nggak kenal. Ini nomornya dari Mas ya? Oh gitu. Oh. Mungkin dia dapat dari. Gue kenal. Ya nggak tahu. Dapat nomornya dari. Mas ya maaf. Saya suka short term memory loss. Oke, terima kasih banyak buat Iko, buat teman-teman Indo Barca semuanya yang udah ikutan bidding kemarin juga auction ini. Gue bukannya mau apa namanya menang, sebenarnya enggak. Gue cuma pengen ngeramein biar kita maksimal gitu kan. Ini jersey kesayangan kawan kita dan value-nya tuh gue kalau punya tanda tangan walaupun udah beberapa gitu ya, itu gue mau ngelepas juga berat banget gitu. Even yang rival loh. Oh iya. Gue pernah ikut auction juga, gue menang. Terus padahal itu rival, gue niatnya cuma donasi gitu kan. Tapi begitu gue punya, gue mau Sayang iya. mau giveaway gitu, satu sayang, dua malas dibully. Biasanya dia gitu kan. Tapi bukan Madrid. Oh, bukan Madrid. Juventus pasti. Oh bukan. Kadang-kadang sih Juventus. Thank you banget dan mudah-mudahan fans Barcelona di Indonesia bisa semakin berkembang walaupun nanti mungkin udah nggak ada Messi dan kita juga harus ngadepin apa ya transisi lah. Ini era transisi itu berat. Selalu berat. Semua tim kayak gitu ya. Semua tim akan ngalamin dan kita beruntung kita lahir di bukan lahir tapi ya besar dan bisa menikmati di era
generasi emasnya Barcelona dengan pemain-pemain yang hebat, dengan gelar yang begitu banyak, kita superior gitu, bukan cuma di Spanyol tapi juga di Eropa. Sekarang mungkin era kita untuk pembuktian sebagai fans. Kalau pas menang bisa support, kenapa pas kalah juga harus tiarap atau berdoa, ya kan? Kita tetap dukung Barcelona, kasih yang terbaik. Dan buat Indo Barca sukses selalu, mudah-mudahan tetap bisa jadi salah satu perpanjangan tangan Barcelona di Indonesia yang resmi, yang official, dan semakin berkembang, solid, kompak, dan selalu memberikan contoh yang baik, terutama saat nobar. Jangan sampai kita ikut sama Excel yang lain yang kadang suka ada oknum-oknum yang kurang baik, kurang pas sebagai contoh ya. Dan mudah-mudahan Barcelona bisa bangkit lagi dan kasih kita kebanggaan. Mantap. Vizca Barça. Vizca Barça, Vizca tahunnya.